Oke, sip, sudah di-record. Shalom anak-anak TKB semua. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan mulai hari kita, di pembelajaran kita dengan tema yang baru, yaitu tema kebutuhan. Duduk manis ya Haru ya, cantikku ya. Yes, thank you Haru. Nah, coba Miss Santi tanya siapa yang ingat ini hari apa ya? Hari apa? Ayo. Rabu. Betul sekali. Hari apa Naomi? Hari Rabu. Hari Rabu, betul sekali. Yeay, V datang. Hari Rabu tanggal berapa ya? Kalau kemarin kita merayakan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2021, hari ini hari apa ya? 18. Aduh, pinter banget Naomi. Betul, habis 17, 18. Hari ini tanggal 18 bulan? Bulan apa? Bulan apa ya? Bulan Agustus. Bulan Agustus. Pinter. Bulan Agustus tahun 2021. Good morning, Faye. Halo, halo. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Semangat sekali hari ini, Nak. Oke, hari ini kita belajar tentang tema yang baru yaitu kebutuhan. Sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu, kita mau nyanyi. Close your eyes. Close your eyes, kita berdoa sebelumnya kita nyanyi ya. Lagu baru nih, tapi kita nyanyi sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Close your eyes. Betul sekali teman-teman. Kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan menyediakan semua yang kita perlu. Close your eyes, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kami makan dan minum secukupnya. Tuhan memberikan kami pakaian yang kami perlu. Tuhan memberikan kami papa mama yang terbaik buat kami. Engkau memberikan kami keluarga yang terbaik. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, semua yang kami perlu. Tuhan sudah sediakan. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami akan belajar. Tuhan memberkati kami semua, memberkati Mitli, memberkati Naomi, memberkati Haru, memberkati Kui, memberkati V, dan memberkati Emilio. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay, hebat. Good job. Wait ya. Tunggu sebentar. Sebentar. Sebentar saja sayang, aku perlu waktu sebentar untuk bantu Emilio join. Emilio tadi udah datang. Iya sayang, Emilio sudah datang. Ya.
Yes. Oke. Ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menunggu dengan sabar. Wait, apa Tuhan Yesus? Tunggu sebentar. Oke. Ya, sip. Sekarang kita bisa mulai teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke materi, nanti jelaskan tentang kebutuhanku. Sekarang kita akan melihat video bagaimana Tuhan menciptakan seluruh bumi. Bagaimana Tuhan menyediakan semuanya dulu, setelah semuanya ada, semua yang kita perlu ada, baru Tuhan ciptakan manusia. Yuk kita lihat bagaimana sih Tuhan menciptakan segalanya sebelum Tuhan menciptakan manusia. Terakhir Tuhan ciptakan manusia. Kenapa sih Tuhan ciptakan manusia terakhir? Kenapa ya? Kenapa ya? Yuk kita lihat teman-teman. Kita mau Karena yang tanya dulu. Iya. Yuk kita lihat Bible. Creation. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was empty, formless, and dark. Semuanya kosong. But the Spirit of God was there. On the first day, God said, "Let there be light." And God saw that the light was good. Then He separated the light from the darkness. God called the light day and the darkness night. Tuhan memisahkan terang dan gelap, yang terang disebut siang dan On the gelap second disebut day, malam. God said, Hari yang kedua, "Let there be a space to separate the waters of the heavens Tuhan from the memisahkan waters of the air earth." dan God called the space tanah yang kering. sky. Tuhan On menciptakan the third day, cakrawala, God langit. said, "Let the waters beneath the sky flow together into one place, so Nah, dry ground jadi may laut appear." disatukan, God air-air called the pun dry ground disatu, namanya land, lautan, and the dan waters yang tanah kering seas. disebut And God saw that daratan. it was good. Dan Tuhan Then melihat God semuanya said, baik. "Let the land sprout with every sort of plant and tree." Tuhan berfirman, And God saw jadilah that it was good. tanaman, maka tanaman itu jadi. On the fourth day, Wow. God said, "Let lights appear in the Di hari sky yang to ketiga, separate the day from the night." Tuhan menciptakan God made matahari two great untuk lights, menerangi the siang, sun for the day and the moon bulan for the untuk night. menerangi malam, He also made the stars. dan Tuhan God menciptakan set these juga lights in the sky bintang-bintang to untuk light the earth, menghiasi malam and God kita. saw that it was good. Dan Tuhan melihat On the semuanya fifth baik. day, God said, Dan hari "Let the kelima, waters swarm with Tuhan fish and other menciptakan life. ikan-ikan, teman-teman. Ikan-ikan Let the di skies laut, be filled with birds of every kind." burung-burung And God di saw that udara. it was good. Wow, dan Tuhan melihat semuanya baik. On the sixth day, Dan God hari said, yang keenam, "Let the earth make every sort of animal." Tuhan God made all sorts of wild animals, livestock, and small animals, each able to have babies of the same kind. And God saw that it was good. Then God said, "Let us make man in our image, to be like us." So God created man in His own image. He formed man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into man, and a man became alive. Dan manusia itu menjadi Then He hidup. saw that the man needed a helper. So God put Lalu man Tuhan into a melihat deep kalau sleep, manusia itu and while he perlu slept, teman-teman, God nggak took bisa one of the sendiri. man's ribs. Then Lalu God made a Tuhan woman from the rib and menciptakan brought her to the man. perempuan bernama Hawa. Then God blessed them and said, "Be fruitful and multiply. Fill Lalu the Tuhan earth and memberkati rule over it. mereka Rule over the untuk fish in the menjaga sea, dan melindungi, untuk the merawat birds in the sky, bumi yang Tuhan ciptakan. and all the animals that scurry along the ground." Binatang-binatang, tanaman-tanaman. Then God said, "Look, I have given you every plant throughout the Lalu earth, Tuhan bilang, and all the "Aku fruit kasih trees for your semuanya food, yang sudah and I Tuhan have given you ciptakan. every green plant as food for all the Tuhan animals." sediakan untuk manusia rawat Then dan God looked over all He had made,
and he saw that it was very good. So the creation of the heavens and the earth and everything in them was done. So on the seventh day, God rested from all his work, and God blessed the seventh day and said it was holy. Tuhan memberkati semua ciptaannya. Wow, keren banget ya teman-teman. Jadi yang pertama bukan manusia dulu yang Tuhan ciptakan ya. Yang pertama Tuhan ciptakan bumi. Tuhan memisahkan air dari daratan. Tuhan kasih kita terang. Tuhan kasih kita matahari, bulan, dan bintang. Tuhan memisahkan siang dan malam supaya kita punya waktu. Kapan kita bermain, kapan kita belajar, kapan kita istirahat. Tuhan memberikan kita tanaman-tanaman untuk sebagai makanan kita. Tuhan menyediakan binatang-binatang di air, di udara, binatang hutan, binatang ternak untuk kita makan. Haru, jangan ketok-ketok dong cantikku. Hahaha, ribut sayangku, kan kita mau belajar. Nah, Tuhan ciptakan semua yang kita perlu. Setelah itu di hari yang ke-6, setelah semuanya Tuhan ciptakan, terakhir Tuhan baru ciptakan siapa? Siapa yang terakhir Tuhan ciptakan? Manusia. Dan Tuhan menciptakan manusia itu bukan hanya dari firman. Dia cuma bilang, bukan cuma berfirman, jadi manusia, terus manusia itu jadi. No, dia mengambil debu tanah, membentuknya dengan tangannya, membuat mukanya, membuat tangannya, membuat kakinya, membuat rambutnya. Semua Tuhan ciptakan, Tuhan bentuk. Setelah itu Tuhan apakan supaya bisa hidup? Tuhan apakan supaya hidup? Iya, Tuhan hembuskan nafasnya. Tuhan kasih roh kehidupan yang berasal dari Tuhan supaya manusia bisa hidup. Dan kemudian manusia hidup. Dan Tuhan sudah menyediakan semua yang manusia perlu. Sudah ada nggak buah-buahan untuk dimakan waktu manusia ada? Sudah ada belum? Sudah ada. Iya, sudah ada makanannya manusia. Sudah ada tempat tinggalnya belum? Sudah. Tuhan menyediakan suatu tempat yang bernama Taman Eden. Taman Eden. Ya, Taman Eden itu Tuhan sediakan suatu tempat yang banyak tersedia makanan nyaman, dan ada kolam renangnya tadi ya, ada air terjunnya tadi ya, indah banget. Semua yang indah, semua yang baik, semua yang manusia perlukan itu sudah disediakan oleh Tuhan. Artinya Tuhan baik nggak? Tuhan baik nggak? Baik banget. Tuhan sayang banget sama manusia. Tuhan baik sama Mitli, Tuhan baik sama Naomi, Tuhan baik sama Haru, Tuhan baik sama Chloe. Tuhan baik. God is good for Faye. Tuhan baik untuk Emilio, semuanya. Tuhan baik juga untuk Miss Anti. Setiap hari Tuhan menyediakan semua yang kita perlu. Coba Miss Anti mau tanya sekarang, apa saja sih yang menjadi kebutuhan? Tahu nggak sih apa saja kebutuhan kita? Apa aja sih teman-teman? Kalian butuh apa aja? Butuh apa? Butuh makanan. Butuh makanan, buah-buahan. Apa saja makanan kalian tiap hari? Apa saja? Nasi. Udang tadi, udang. Vegetables, very good. Apalagi, Faye? Apalagi? Apalagi yang kamu perlukan? Oh iya. Ikan.
Ya, betul sekali. Ada roti, ada daging, ada ikan, ada telur, ada buah-buahan, ada sayuran, ada air putih juga loh teman-teman, ada keju, ada madu, semua yang kalian perlu untuk bisa kalian makan supaya perut kita tidak lapar, semua Tuhan sudah sediakan. Wow, pagi ini Tuhan juga sudah sediakan makanan untuk Miss Anti. Miss Anti tadi punya roti. Aku kasih lihat ya. Nah, Tuhan juga sudah menyediakan makanan buat Miss Anti. Hari ini Miss Anti punya, Tuhan sediakan sayur, teman-teman. Tuh, Miss Anti bawa sayur. Tuh, kalian lihat? Apa ini, teman-teman? Sayur. Sayur. Miss Anti punya sayur. Ini, iya, ini sangat baik untuk ya. Terus apalagi Tuhan sediakan buat Miss Anti? Miss Anti punya ikan, teman-teman. Tuh, ada ikan. Kan Tuhan sediakan buat Miss Anti sehingga pagi ini Miss Anti bisa makan ikan yang baru digoreng atau masih mentah? Ya, Miss Anti udah goreng, udah sambal, isi-isi sambal. Miss Anti pakai sambal, ada sambalnya. Jadi ikannya udah matang. Sambal. Iya, udah matang, ada sambalnya. Sama sayur tadi. Terus Miss Anti juga punya roti, teman-teman. Nih, Miss Anti punya roti. Ada croissant di sini, ada roti. Jadi hari ini Tuhan sudah sediakan makanan untuk Miss, sarapan, makan sampai siang nanti, sampai Miss Anti pulang. Tuhan sediakan, hebat ya. Nah, kalian juga Tuhan sediakan makanan di rumah. Selain makanan, apalagi yang kita butuhkan? Selain makanan, apalagi yang kalian butuhin? Baju. Betul. Wow. Bisa nggak sih kita keluar-keluar atau kita nggak pakai baju? Siapa di sini? Malu. Jadi kita perlu baju. Baju aja? Celana enggak? Celana yang paling penting. Iya, lihat kalian. Ada baju, ada celana, ada ada kaos kaki, ada sepatu. Nah, selain ada kacamata juga. Ini yang kita pakai setiap hari. Dan lihat, Miss Anti pakai baju hari ini. Tuhan sudah kasih sediakan buat Miss Anti ada baju, ada celana. Semuanya Tuhan sediakan, sama seperti kalian pakai baju seragam. V pakai baju putih, ada gambar kupu-kupu, keren banget, cantik sekali. Wow, V, aduh, beautiful banget ya, cantik banget bajunya, keren banget. Emilio juga bajunya keren, ada gambar menara Eiffel-nya. Mitli, Naomi pakai seragam haru, semuanya. Semua memakai baju. Baju itu melindungi tubuh kita dari apa? Dari serangga. Iya, baju melindungi tubuh kita dari serangga, supaya kita nggak digigit nyamuk, melindungi tubuh kita dari dingin, dan menutupi tubuh kita. Sinar matahari. Kita melindungi tubuh kita dari sinar matahari, dan menutupi tubuh kita supaya kita tidak telanjang, ya kan? Nah, itu yang kita perlukan. Pakaian, baju, semua punya baju kan? Sepatu supaya kaos kaki, sepatu supaya kaki kita terlindungi dan kita tak kotor. betul sekali, sepatu supaya kaki kita tidak kotor dan tetap hangat. Pada cuaca ini kaki kita tetap hangat. Waktu kita berjalan, kita tidak terlantar batu, kaki kita tidak terluka karena kita memakai sepatu. Apalagi yang kita perlukan ya?
Kacamata. Ya betul, kacamata untuk melindungi mata kita dari sinar matahari. Selain baju, selain makanan, apalagi yang kalian perlukan? Tempat tinggal rumah. Betul sekali. Apa Naomi? Rumah. Semua punya rumah yang nyaman, tempat tinggal yang aman. Di rumah kalian tidak ada pencuri bisa masuk kan? Ada, nggak ada penyihir. Tidak ada orang jahat bisa masuk ke dalam rumah kalian kan? Nggak ada, karena udah ada CCTV. Ada CCTV? Tidak ada. Kita punya rumah. Tuhan memberkati kita dengan rumah yang nyaman. Bisa kita tinggal bersama papa dan mama. Kita bisa istirahat kalau malam tanpa takut ada pencuri atau orang jahat, dan kita tidak takut saat terjadi hujan, kita tidak akan kepanasan. Saat matahari terik kita tidak akan saat hujan kita tidak kedinginan, saat matahari terik kita tidak kepanasan. Ada rumah terbalik. Missnya terbalik, ngomongnya gimana sih Miss nih? Salah deh. Kalau hujan kita tidak takut. Guru atau apa sih? Iya, pelan-pelan ya Miss Anti ngomongnya, pelan-pelan ya. Ulang. Tuhan menyediakan kita rumah, jadi saat hujan kita tidak kedinginan dan kebasahan. Saat matahari terik kita tidak kepanasan dan kita bisa istirahat dengan nyaman. Ya kan teman-teman? Hujan itu harus main hujan. Aduh, hujan-hujan harus main hujan, tapi boleh. Tapi jangan lama-lama ya, supaya jangan sakit flu, jangan batuk teman-teman. Saya nggak berani main hujan-hujanan. Iya, tapi kalau habis main hujan-hujanan, apa yang harus kita lakukan? Mandi yang bersih atau pakai air hangat, kemudian gosok badannya dengan minyak telon biar hangat. Terus pakai baju yang hangat, sudah minum susu itu bisa membuat tubuh kita tidak sakit. Selain rumah, apalagi sih yang kita butuhkan? Makan sudah, pakaian. Lomba. Selain itu apa ya? Kita perlu kasih sayang keluarga. Iya, siapa di sini? Sayang keluarga. Kasih sayang keluarga. Siapa di sini bisa hidup tanpa mama papa, tanpa saudara, tanpa siapa-siapa, hidup sendiri? Bisa nggak? Bisa nggak? Mau nggak hidup sendirian tanpa orang lain? Jangan. Jangan. Oh, sedih banget, sepi ya. Enak itu kita itu manusia yang membutuhkan kasih sayang keluarga. Lihat nih, dan dalam keluarga biasanya juga ada binatang peliharaan, iya kan? Kita mengasihi, merawat binatang. Siapa punya tanaman dan binatang peliharaan? Ayo angkat tangan. Oh, punya. Wow. Hebat. Haru punya ikan hias. Haru kemarin juga punya Haru punya anjing nggak? Nggak punya. Di kampung punya. Di kampung ya? Kampung punya kucing juga anjing. Wow. Punya anjing. Saya punya anjing nih, tapi yang galak anjingnya. Oh, anjingnya galak. Jangan galak-galak ya anjingnya. Udah disayang kok. Kalau Fluy punya anjing berapa? 2. Wow. Dia punya anjingnya berapa ini? 3. Oh, ada 3 nih di sini. Dia punya anjing 3, terus dia punya kucing juga nih di pangku. Naomi punya binatang peliharaan apa? Kemarin Miss Santi tahu. Oh, Naomi punya ikan hias. Terus kemarin punya hamster ya. Kucing sama ikan. Kucing sama ikan. Wow. Kalau Haru punya yang di kampung itu anjing juga kucing. Wow, anjing sama kucing. B, do you have a pet? Oh, enggak ada. Feb enggak ada binatang peliharaan, enggak apa-apa. Nih, seru ya. Enggak ada binatang peliharaan. Emilio punya binatang peliharaan tidak?
Anjing putih. Wow. Mitli punya binatang peliharaan tidak? Punya nggak, sayang? Oh, anjing putih juga. Aduh, semua anjingnya putih. Jadi teman-teman, Anjing putih coklat. putih sama coklat. Wow, keren Kalau banget. Haru anjingnya warna putih. Aduh, kok putih semua? Abu-abu. Salah. Direvisi. Ada ikan juga ya, sayang ya? Oh, nggak ada ikan. Nah, ini dia kita untuk bisa. Iya, sayang. Chloe ngomong apa? Haru, jangan ribut dulu. Chloe lagi bicara, sayang. Gantian ya. Saya punya satu anjing coklat. Terus? Oh, coklat, anjing coklat sama putih. Nah, kita perlu menunjukkan kasih kita. Sayangku, jangan ribut dulu, nakku. Kita perlu menunjukkan kasih sayang kita dan kita membutuhkan kasih sayang orang lain. Kita harus saling mengasihi. Itu salah satu kebutuhan kita. Kebutuhan untuk dikasihi dan kebutuhan untuk mengasihi. Keluarga mencukupi kebutuhan itu. Apalagi sih yang kita butuhkan? Makan sudah, baju sudah, rumah sudah, keluarga, kebutuhan disayang sudah. Apalagi sih yang kita butuhkan? Apa yang kita butuhkan, teman-teman? Kesehatan. Kita perlu untuk sehat. Senang nggak hidup sakit-sakitan? Mau nggak hidup sakit-sakitan? Nggak bisa makan ini karena sakit, nggak bisa makan itu karena sakit, nggak bisa keluar rumah karena sakit, nggak bisa nggak bisa lari-lari karena sakit, nggak bisa berenang karena sakit. Nah, kita tidak bisa menikmati hidup kalau kita sakit, teman-teman. Jadi kita memerlukan. Kalau sakit kita bisa minum obat. Iya, kalau misalnya saat sakit kita minum obat, kita berusaha untuk sehat. Nah, tapi kesehatan itu harus dijaga, harus diusahakan. Gimana caranya? Dengan berolahraga. Dijaga kesehatannya ya, karena kesehatan itu adalah kebutuhan kita. Kita bisa menikmati hidup yang Tuhan sudah kasih kalau tubuh kita tetap sehat. Siapa yang suka olahraganya apa nih? Naik sepeda? Naik sepeda? Ya, naik sepeda, terus jalan kaki keliling perumahan, jalan kaki atau lari-lari atau main bola. Ya. Naik sepeda. Naik sepeda, betul sekali, naik sepeda di rumah. Naik turun tangga juga karena kita lagi pandemi, jadi kita harus banyak kegiatan yang di rumah aja. Naik turun tangga, bantu mama bersih-bersih, itu salah satu juga bisa membuat tubuh kita bergerak atau berolahraga ya teman-teman. Apalagi sih yang menjadi kebutuhan kita selain kesehatan? Makan, pakaian, rumah, kasih sayang, kesehatan, apalagi ya? Kita perlu apa ya? Taman bermain. Kita perlu untuk bersenang-senang. Itu salah satu kebutuhan kita, yaitu bersenang-senang. Nah, kenapa sih kita perlu bersenang-senang? Supaya pikiran kita, otak kita tidak mumet, tidak bingung deh mau ngapain, masa disuruh diem aja, duduk aja, nggak boleh main. Nah, anak-anak nggak bisa tanpa bermain. Itu salah satu kebutuhan kita supaya kita tetap bisa ceria dan bersukacita setiap hari. Anak-anak perlu bersenang-senang atau bermain. Nah, kita karena masa pandemi tidak bisa bermain di luar rumah, tapi kita bisa menciptakan banyak permainan di rumah. Kita punya banyak mainan di rumah, banyak hal yang bisa kita lakukan bersama papa dan mama di rumah.
Naomi di rumah punya banyak mainan loh teman-teman. Kemarin waktu Miss Santi ke rumah Naomi itu Miss Santi main main bulu tangkis pakai balon. Ya kan Naomi? Kita bisa bermain itu di rumah. Terus Naomi juga punya skuter di rumah, bisa bermain-main, punya banyak mainan, punya boneka LOL. Nah, Haru juga punya banyak sekali mainan di rumah. Louis juga punya banyak mainan, punya adik yang bisa diajak bermain. Terus Emilio juga punya banyak mainan di rumah. Mitli punya kakak, punya mainan banyak yang bisa ajak main sama-sama. V juga punya banyak mainan di rumah yang bisa dimainkan supaya tetap senang dan bersuka-cita setiap hari. Jadi kita kesenangan itu, bersenang-senang itu juga salah satu kebutuhan. Anjing aja, anjing peliharaan kita aja kalau nggak diajak main itu stres loh, sedih loh. Dia seneng kalau ada yang ngajak main. Sampai nggak ada yang ngajak main itu anjingnya bisa nangis-nangis gitu. Jadi apalagi suka main bola. betul sekali. Anjing aja kalau nggak diajak main itu stres, sedih. Jadi harus diajak main. Apalagi kita manusia perlu bersenang-senang. Jalan-jalan sekali-kali, piknik sekali-kali, melihat pemandangan sekali-kali, bermain di taman bermain sekali-kali. Nah itu semua adalah kebutuhan kita untuk bisa hidup dengan sehat. Lalu apalagi ya kebutuhan anak-anak, kebutuhan kita? Belajar. Betul sekali, anak-anak perlu pendidikan, perlu pengetahuan, perlu belajar. Itu salah satu kebutuhan utama kita. Perlu belajar. Kenapa sih perlu belajar? Supaya kita bisa tahu banyak hal dan semakin hari kita semakin pintar, betul sekali. Kalau kita semakin pintar, kita bisa melakukan banyak hal. Dulu nggak bisa pegang komputer, pegang laptop. Sekarang sudah bisa. Dulu nggak bisa untuk misalnya menyalakan TV waktu masih kecil. Sekarang sudah bisa. Dulu nggak bisa anak kecil pegang HP. Sekarang sudah bisa chatting-chatting sedikit-sedikit sama mama papa. Jadi pendidikan itu membuat kita bukan hanya tubuhnya yang semakin bertumbuh, tapi otak kita semakin pintar dan berkembang. Nah, jadi salah satu kebutuhan kita tadi apa? Pendidikan, belajar teman-teman. Nah, yang terakhir, yang paling utama yang kita butuhkan adalah Tuhan Yesus. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus, teman-teman. Ini ini kebutuhan kita yang paling utama, kasih Yesus. Karena kasih Tuhan Yesus membuat kita bisa hidup dan bisa menemukan tujuan kita hidup. Kenapa sih aku hidup, Tuhan? Nah, Tuhan yang tahu. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menyediakan masa depan untuk kita. Jadi tanpa Tuhan Yesus, kita nggak tahu kita hidup ini untuk apa. Tuhan Yesus tahu semua apa yang menjadi tujuan hidup kita. Nanti kalau besar kamu jadi apa? Apa yang akan kita lakukan? Nah, Tuhan Yesus yang mengarahkan, menuntun semua langkah hidup kita. Menyertai kita, menolong kita, semuanya deh. Jadi kebutuhan yang paling kita butuhkan, paling utama, itu adalah kasih Yesus. Coba bilang sama-sama dengan Miss Anti. Kebutuhan utama kita siapa? Bukan Yesus. Iya, betul sekali. Bukan makan, bukan pakaian. Yang lebih penting dari makanan, minuman adalah kita butuh Tuhan Yesus. Maka kita akan hidup dengan sangat bersukacita. Kita setiap hari hidup dengan bersukacita, dengan senang selalu kalau kita punya
Tuhan Yesus. Oke, coba kita sebutkan lagi teman-teman. Apa aja sih yang menjadi kebutuhan kita? Yuk, siapa tahu? Apa aja? Tadi sudah semua slide-nya. Apa aja? 1. Apa tadi kebutuhan kita? Belajar. Ada belajar. Baju. Apalagi ayo? Makanan. Apalagi? Baju, Pak. Olahraga. Apalagi? Belajar sudah. Apalagi? Bermain. Ya, betul. Apalagi? Baju. Betul sekali. Baju, makan, betul sekali. Apalagi teman-teman? Apalagi? Kasih sayang. Kasih sayang. Kayak Tuhan Yesus. Rumah. Wah. Terjawab semuanya. Itu semua yang kita perlukan untuk hidup. Kita perlu makan, kita perlu pakaian, kita perlu kasih sayang keluarga dan orang-orang di sekeliling kita. Kita perlu rumah, kita perlu belajar, bersenang-senang. Dan yang terpenting kita perlu Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi sama-sama ya teman-teman ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Kita nyanyi-nyanyi yuk. Kita nyanyi-nyanyi yuk. Mana sih lagunya? Loh mana lagunya? Wait. Lagu apa, Miss? Ada deh. Tunggu ya. Kita nyanyi ya. Lagu apa ya? Kita mau nyanyi lagu apa ya? Selamat pagi, Lagu Upin Ipin. Enggak, kita enggak nyanyi lagu Upin Ipin sekarang. Kita mau nyanyi Amerika Australia, India aja. Apa itu? Lagu apa itu? Tunggu dulu. Dia belum. Haru nyanyi lagu apa itu? Ini loh lagunya. Nyanyi sama-sama ya. Ada kalian? Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya.
hebat. Yes, Kusku. Nggak mau lagi, Mi. Luar biasa. Enggak diulang lagi. Miss Santi lo enggak ulang kok. Tenang aja lah. Nah, itu tentang kebutuhan kita. Amerika, Australia, India, Caca, Papua, wow, Cina, kencip. Ngomong apa itu sayangku? Nyanyi Upin Ipin. Nyanyi Upin Ipin. Oh, nyanyi Upin Ipin. Nah, teman-teman. Amerika, Australia, India, Caca, Papua, wow, Cina, kencip, Malaysia, Upin Ipin. Selamat pagi, lima jari ketik tiga. Panjang ya nak ya. Oke. Nah, itu pembukaan untuk pembelajaran tema kebutuhan. Mulai besok kita akan fokus di makanan dan minuman. Jadi, untuk subtema yang pertama, kita akan belajar tentang makanan dan minuman di besok. Baru kita belajar tentang makanan dan minuman. Nah, salah satu kebutuhan kita yang terbaru selama masa pandemi adalah kita perlu, yang menjadi kebutuhan itu kita perlu masker. Jadi kemana-mana kalian tidak bisa lepas dari masker. Masker sudah menjadi kebutuhan. Minum, makan baru lepas. Iya, kalau mau minum, makan baru lepas. Karena masa pandemi ini, masker sudah menjadi kebutuhan utama kita untuk bisa menjaga kesehatan kita, menjaga diri kita supaya tidak terkena virus COVID-19. Supaya kita semua tidak tertular virus. Jadi masker sudah menjadi salah satu kebutuhan yang harus kita miliki. Kemudian apalagi selain masker di masa pandemi ini yang menjadi kebutuhan kita adalah hand sanitizer. Setiap kita habis bersentuhan dengan orang, cuci tangan dengan sabun, betul sekali Kui. Misalnya Miss Anti datang ke rumah lagi ngajarin, habis belajar kita langsung, Miss Anti sebelum baru datang, Miss Anti harus pakai hand sanitizer dulu. Supaya nanti pas kita belajar, benda-benda yang Miss Anti sentuh itu tidak siapa tahu di jalan Miss Anti ada virus, jadi tidak langsung terkena dari benda-benda yang ada di rumah kalian. Kemudian Miss Santi nggak boleh lepas maskernya, harus tetap memakai masker. Terus habis pakai hand sanitizer baru kita mulai belajar. Kalian setiap habis ngapain? Habis menggambar, mewarnai, main, pakai hand sanitizer. Apalagi saat, iya betul sayang, saat mau makan harus cuci tangan yang bersih dengan sabun. Setiap habis dari luar, misalnya kalian baru datang dari suatu tempat, itu pulang ke rumah harus mandi, ganti bajunya. Bajunya yang kotor langsung masuk mesin cuci, langsung dicuci. Tidak boleh dipakai di dalam rumah lagi. Dari luar kita buka semua bajunya, cuci, kita mandi yang bersih. Maka kita akan menjadi terlindung dan tidak tertular virus corona. Begitu teman-teman, jadi salah satu kebutuhan kita di masa pandemi ini adalah masker, hand sanitizer, supaya kita tetap sehat dan tidak tertular sakit atau virus corona. Yes, nah itu dia kebutuhan kita. Mulai besok kita akan mulai belajar tentang makanan. Ya. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah belajar dengan baik. Miss Anti nggak ada kasih tugas hari ini. Yang belum buat gambar tema kemerdekaan siapa? Miss Anti belum difotoin loh. Kemarin Chloe udah gambar anak kecil pegang bendera belum difotoin. Kasih Miss Anti. Mami udah gambar belum sayang? Belum. Iya nggak apa-apa nanti digambar ya.
ada Naomi pegang bendera atau mau tunggu Miss Anti? Miss Anti kan besok ke rumahnya Naomi, habis ke rumahnya Naomi, Miss Anti ke rumahnya Chloe. Karena hari ini Chloe nggak bisa. Oke, jadi yang belum menggambar, gambar ya. Gambar anak kecil, tema kemerdekaan. Anak kecil bawa bendera boleh, gambar bendera yang besar boleh. Kalian mau gambar? Iya sayang. Tapi habis aku udah sekolah, aku nanti main sepeda. Oh, mau main sepeda. Wow. Nih, Iya, Fe, aku tahu itu apa. Itu pasti pai susu ya. pancake. Oh, pancake. Nih, nanti kira pai susu. Pancake. Wow, enak banget. Pancake buatan Mama kah? Iya. Pasti enak sekali. Mama kalau masak tuh enak loh, ya kan? Oke deh teman-teman, terima kasih sudah belajar dengan hebat hari ini. Kita foto dulu semua foto. Satu, dua, satu, dua, 1, 2, 3, go. Oke, sudah. Terima kasih sudah belajar hari ini. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye sayang. Bye-bye. Aku mati. Jangan matiin. Bye-bye. See you again. Bye-bye. And meeting for all ya. Bye-bye.